Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita belajar muatan pembelajaran IPS tema 3 subtema 2 untuk kelas 6. Yang kita pelajari kali ini adalah KD 3.2, yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, dan juga KD 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Anak-anak, ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Para ilmuwan terus berlomba untuk menciptakan teori dan penemuan-penemuan baru tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Salah satu produk teknologi yang terus dikembangkan diantaranya adalah televisi. Perhatikan ini adalah gambar atau foto dari televisi mulai awal mula ditemukan hingga televisi modern pada zaman sekarang. Pada awalnya, televisi ini diciptakan oleh John Logie Baird berupa televisi mekanik. Selanjutnya, para ilmuwan lain berlomba-lomba untuk menciptakan televisi yang lebih baik, hingga akhirnya ditemukanlah televisi elektronik dan televisi berwarna. Ukuran TV pun semakin lama semakin ramping hingga tercipta TV plasma. Ini perhatikan, ini adalah televisi di tahun 90-an ke bawah ini ya. Ini pada zaman dulu satu televisi yang punya sekampung cuma satu orang, yang nonton banyak sekali. Kualitas dan gambar serta warna televisi pun semakin lama semakin baik, mulai dari terciptanya televisi LCD, LED. Jenis televisi yang dikembangkan pun beragam, mulai dari HDTV hingga televisi dengan teknologi 3D. Bahkan saat ini banyak sekali dijual di toko-toko Smart TV, yaitu televisi yang terkoneksi dengan jaringan internet. Televisi itu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari televisi misalnya mempermudah kita untuk mendapatkan informasi atau sebagai sarana hiburan. Sedangkan dampak negatif diantaranya adalah menyebabkan kerusakan mata jika kita terus-menerus menonton televisi dalam waktu yang lama. Dan juga untuk para pelajar seperti kalian akan menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar. Kalian lebih banyak nonton televisi ya, kurang dalam belajar, kebanyakan nonton TV. Dan juga tentunya ada tayangan-tayangan atau tontonan yang tak patut untuk ditiru. Itu adalah dampak dari televisi, baik yang positif maupun negatif. Selanjutnya adalah dampak perkembangan teknologi bidang iptek. Anak-anak, komputer itu adalah sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang semuanya saling bekerja sama dalam satu waktu yang sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan sangat teliti. Komputer adalah sebuah penemuan teknologi yang sangat dibutuhkan terutama di zaman sekarang ya, sebagai sarana untuk bekerja, belajar, dan hiburan. Selanjutnya di sini komputer memiliki banyak manfaat ya. Komputer memiliki banyak manfaat, contohnya untuk bidang sosial, komputer sebagai sarana untuk komunikasi, sumber informasi. Di bidang ekonomi sebagai media iklan, terutama untuk pemasaran produk-produk, toko-toko online.
Kemudian di bidang pendidikan membantu proses belajar mengajar ya, terutama saat ini kita belajar secara online ya. Terus komputer juga memudahkan kita untuk mencari materi pelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas pelajaran. Sedangkan di bidang budaya, komputer berfungsi perkembangan teknologi ya, teknologi informasi, komputer atau laptop atau smartphone ya, internet. Ini berfungsi untuk menyebarkan budaya suatu bangsa ataupun mencari informasi dari budaya-budaya bangsa lain atau suku-suku lain atau daerah lain. Ini perhatikan, nah ini adalah media-media untuk melakukan online shop, jual beli online ya. Ini ada Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Dan ini adalah media pembelajaran online ya. Kita bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan grup Facebook, bahkan Messenger Facebook sudah bisa digunakan untuk telekonferensi, WhatsApp, Zoom. Nah, ini salah satu media telekonferensi, Zoom video conferencing ya. Terus Google, ada lagi blogger ya, kita bisa membuat blog atau website pribadi. Atau yang biasa kita gunakan adalah Google Classroom, YouTube dan sebagainya. Anak-anak, berikut adalah manfaat komputer untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah komputer bermanfaat untuk memudahkan kita dalam bekerja, seperti mengolah data, mengetik, editing film, video, foto, desain grafis dan sebagainya. Yang kedua, komputer atau teknologi informasi berfungsi sebagai sarana komunikasi. Kita bisa menggunakan email, chatting, WhatsApp, Telegram, webcam, video call, sosial media yang lainnya. Kemudian sebagai media pembelajaran seperti Classroom Google, Quizzes, Ruang Guru dan sebagainya. Selanjutnya berguna juga untuk sebagai sarana hiburan. Kita bisa menjadikan perkembangan teknologi ini baik komputer, internet, smartphone sebagai sarana hiburan, baik untuk nonton film, mendengarkan musik, untuk main game dan sebagainya. Berikut anak-anak saya sajikan tentang cikal bakal komputer. Itu awal mulanya berawal dari penemuan Charles Babbage ya. Komputer ini ya saat ini memiliki keunggulan yang luar biasa, baik dari hardware perangkat keras maupun software perangkat lunak ya. Kecanggihan komputer ini tak lepas dari penemuan yang dilakukan oleh Charles. Charles ini adalah ilmuwan yang menjadi cikal bakal yang menemukan cikal bakal komputer saat ini. Tahun 1791 sampai 1871 ia menemukan mesin penghitung difference engine nomor 1. Mesin penghitung ini menjadi salah satu ikon paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Ya, sehingga Charles ini dijuluki sebagai bapak komputer. Charles ini lahir 26 September 1792 di Inggris ya. Ketika masuki Trinity College ya di Cambridge tahun 1811, ia memiliki kemampuan matematika yang jauh lebih baik ketimbang tutornya sendiri. Ia juga sebagai matematikawan dari Inggris pertama yang mengungkapkan ide tentang komputer yang bisa diprogram. Tahun 1821, Charles ini membuat mesin yang dapat menyusun tablet matematika yang disebut dengan difference engine. Ketika melengkapi mesin tersebut, Charles ini memiliki ide tentang mesin yang bisa menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun bermacam jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan analysis engine tahun 1856. Mesin ini
sebagai mesin pemanipulasi simbol umum serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern seperti penggunaan punch card, sebuah unit memori untuk masukkan angka dan berbagai elemen komputer dasar lainnya. Anak-anak perhatikan, ini sejarah perkembangan komputer. Ini komputer zaman dulu ya, besar sekali. Nah, ini kemudian semakin kecil, dan ini yang model sekarang ya, yang paling bawah ini. Ini perhatikan, itu yang atas komputer kuno ya, komputer kuno yang besar sekali. Yang bawah ini komputer tahun apa ini, 80-90-an ya ini ya. Nah, ini komputer zaman sekarang ya. Ini tampilannya lebih ramping dan tentu saja lebih canggih. Oke, baik, itu anak-anak yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran IPS kelas 6 tema 3 subtema 2 kali ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.